Selanjutnya arahan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada yang terhormat Bapak Said Ali, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati penceramah kita pada kesempatan pagi hari ini, yang terhormat Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Sofwan Nizami, guru kita, orang tua kita, dan yang sama-sama kita hormati pula Ketua Yayasan Pondok Mulia Masjid Pondok Indah, Bapak Haji Adang Kurnia Subagja, yang tadi sudah meninggalkan kita karena beliau ada acara yang lain yang bersamaan, beliau izin ke saya. Dan yang sama kita hormati pula Bapak Camat Kebayoran Lama, Bapak Iwan K. Santoso beserta jajarannya hadir di sini, Pak Sekcam dan para lurah sekecamatan Kebayoran Lama. Dan yang sama kita hormati pula hadir di sini Kasudin PPAPP, Pak Batur Rohim, Pak Kabak Kesra Jakarta Selatan. Hadir juga di sini Ketua DMI Kelurahan Pondok Pinang Al-Mukarram Kiai Haji Hasanuddin. Dan yang sama kita hormati pula Ketua Tim Bergerak PKK tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, Ibu Esi Feransi Munjirin beserta para pengurus Tim Bergerak PKK tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dan yang sama kita hormati pula Ketua Tim Penggerak PKK se-Jakarta Selatan, wabil khusus Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Kebayoran Lama beserta jajarannya, dan para pengurus PKK Kelurahan sekecamatan Kebayoran Lama, para pengurus majelis taklim, dan semua yang hadir yang pada kesempatan ini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat Islam, dan nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, di Masjid Raya Pondok Indah ini, dalam rangka yang pertama kita bersilaturahim, yang kedua hari ini kita sama-sama memenuhi undangan dari Ketua Tim Penggerak PKK tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, yaitu kita sama-sama hari ini menghadiri acara pengajian rutin bulanan tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan, sekaligus memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua di sini, insya Allah ila yaumil qiyamah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya selaku Asisten Administrasi dan Kesra Sidko Kota Administrasi Jakarta Selatan mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya
Seharusnya Bapak Wali Kota yang akan hadir bersama-sama kita di sini dikarenakan di jam yang sama, di waktu yang bersamaan beliau ada acara yang lain, jadi beliau memerintahkan saya selaku asisten administrasi Kesra untuk mewakili beliau di sini, dan beliau menyampaikan salam hormat, salam takzim buat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan tanpa kehadiran beliau insya Allah acara ini bisa berjalan sesuai apa yang kita harapkan. Dan pada kesempatan ini juga saya atas nama Wali Kota mengucapkan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua Tim Bergerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan beserta pengurusnya, ya, karena ini acara ini memang pengajian rutin ini biasanya kalau dulu itu kan hanya di Wali Kota, di ruang pola, ya kan, setiap bulan di situ aja. Tapi atas inisiatif dari Ketua Tim Bergerak tingkat kota bahwa pengajian ini keliling ke kecamatan-kecamatan, ya, nggak harus di kecamatan, di kantor camat enggak, tapi di masjid. Jadi Ketua Tim Bergerak kecamatan yang berketempatan yang menunjuk masjid mana, ya kan, yang akan ketempatan. Nah, kita lihat memang di sini kelihatannya sedikit nih yang hadir, kelihatannya karena masjidnya besar, ya kan, ruangannya gede gitu, jadi nggak begitu kayak penuh gitu, tapi karena masjidnya besar, ya ini karena ini mewakili semua dari masing-masing kecamatan yang ada di wilayah Jakarta Selatan dan termasuk juga kelurahan-kelurahan. Nah, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih, ya, kepada Ketua Tim Bergerak PKK tingkat kota dan Ketua Tim Bergerak PKK Kecamatan Kebayoran Lama, wabil khusus yang punya tempat nih, ya, dari Yayasan Pondok Mulia atau dari DKM Masjid Pondok Indah yang sudah memberikan tempat ini menjadi salah satu untuk kegiatan rutin atau pengajian di tingkat kota Jakarta Selatan. Sekali lagi saya berterima kasih. Mudah-mudahan kita semua berkumpul di sini, langkah kita dari rumah ke tempat ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ya kan, di surat At-Taubah ayat 107 itu kan artinya bahwa tidakkah aku ciptakan engkau hai Muhammad melainkan untuk rahmat untuk sekalian alam. Kita lihat bahwasanya kenapa Allah ayat itu bukan illa rahmatan lil mu'minin, ya kan, karena Nabi Muhammad diciptakan untuk orang-orang yang beriman, ya kan. Nah, kenapa itu menjadi lil alamin? Nah, ini merupakan ada kerahasiaan khusus, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan. Karena nabi kita tadi disampaikan atau tadi yang dibacakan tadi, ya, merupakan beliau itu, ya kan, tauladan, ya kan, tauladan buat kita semua, uswatun hasanah, ya kan. Karena kita lihat di dunia ini, kalau ada manusia yang paling hebat di dunia ini, maka Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW adalah manusia yang paling hebat di antara orang-orang yang hebat itu, dan seterusnya, ya kan. Makanya hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan oleh kiai kita, ya kan, ini bisa kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pesan saya ini, kita lihat sekarang ini, mungkin Bapak Ibu semua tahu, banyak sekali, ya, anak-anak di usia sekolah yang menjadi perundungan, yang berantem segala macam, ya kan, di TV lihat, ya kan, kejadian di Cilacap,
kejadian terakhir di Parepare, di Palembang segala macam. Enggak, itu anak usia sekolah tuh, enggak hanya laki, perempuan juga sama, ya kan? Nah makanya kita melalui berkumpul di sini paling tidak kita mengingatkan jangan sampai anak kita menjadi korban ataupun pelaku pada saat kejadian-kejadian seperti itu. Itu akibat apa? Akibat nongkrong sana sini gitu kan. Kadang-kadang maka saya beberapa kali mengatakan kepada teman-teman semua bahwa pada saat saya kadang-kadang ikut bersama Pak Wali Kota acara sholat subuh gabungan atau subuh keliling, itu biasa kita keluar jam 3 subuh atau jam setengah 3 subuh ke masjid yang kita tuju itu. Pada saat perjalanan ke masjid itu kita ngelihat, karena kan pada saat itu kan kita subuh keliling itu keseringan kalau nggak malam Sabtu, malam Minggu. Nah di situ kita ngelihat kadang-kadang di jalanan itu banyak sekali anak-anak usia sekolah, usia remaja yang nongkrong di pinggir jalan. Ya, sering ngelihat nggak Pak Camat, Pak Lurah? Sering kan? Nah itu yang kayak seperti itu. Jam 4 subuh dia masih nongkrong di pinggir jalan, ngumpul berapa orang itu saya lihat gitu. Dan kadang-kadang saya ngelihat juga ada perempuannya di situ. Itu orang tuanya pada kemana? Ya kan, di usia jam segitu masih ada di jalanan. Nah makanya ini mungkin perhatian kita semua jangan sampai ya kan kita ya kan, karena kita selaku pemangku kepentingan di sini ya kan tidak terlepas dari Pak Camat, Pak Lurah, Pak RT, Pak RW ya kan. Nah ini kita harus menyampaikan ini kepada warga kita, jangan sampai terjadi seperti apalagi anak kita sampai tersandung masalah narkoba dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Makanya pada kesempatan ini mari kita sama-sama nanti kita dengarkan tausiah dari penceramah kita ya kan, dan mungkin juga kalau seandainya ada waktu, ada misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ini bisa disampaikan kepada Bapak Kiai kita. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya cuma terima kasih kepada Yayasan Pondok Mulia, Pak Camat dan semua yang hadir yang sudah mensukseskan kegiatan acara ini. Sekali lagi saya cuma terima kasih. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyerahan bantuan dari Basnas oleh Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan kepada DKM Masjid Raya Pondok Indah. Pada yang terhormat Ibu Esi Feransi Muzirin, kami mohon kesediaannya untuk menyerahkan bantuan kepada perwakilan dari DKM Masjid Raya Pondok Indah. Ya, mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Basnas bermanfaat dan menjadi berkah untuk semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah, meningkat acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Sofwan Zomi. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Sofwan Zomi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bifadlih
المذل لمن يشاء بعدله والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده سيدنا وشفيعنا ومولانا ومعلمنا محمد وعلى آله وصحبه الذين عاشوا في عصره مؤمنين به بعد نبوته. وبعد فيقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله وهو أعلم بمراده ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا فتاح يا فتاح يا عليم يا عليم يا عليم اللهم افتح علي اللهم افتح علينا فتحا قريبا اللهم افتح لنا فتوح العارفين امين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ونعوذ بك من تلك الأربع آمين يا رب العالمين. حضرات المحترمين والmuhtaramat, para ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir bersama-sama kita ini, wabil khusus asisten Kesraya kantor Wali Kota Jakarta Selatan Ustadz Said Ali Al-Munawwar beserta jajarannya, Bapak Camat Kebayoran Lama beserta jajaran lurahnya, Ibu Wali Kota yang saya muliakan yang sudah hadir mewakili suami beliau. Itulah untungnya orang perempuan, Bu. Kalau suaminya jabat, istrinya jadi ibu wali kota. Tapi kalau istrinya jadi wali kota, lakinya disebut apa? Bapak wali kota, bukan kan? Suaminya ibu wali kota kan gitu. Untungnya orang perempuan tuh. Iya, suaminya Bu Wali. Orang perempuan mah enak, ngikutin ngintil terus tuh. Ya kalau suaminya jadi wali kota, istrinya jadi ibu wali kota. Tapi kalau suaminya wali kota, ya kalau istrinya wali kota, nanti suaminya suami ibu wali kota, kan berat nyebutnya, Bu ya. Alhamdulillah sudah hadir beserta jajaran, mudah-mudahan menambah keberkahan majelis Maulid Nabi pada pagi hari ini. Saya cuma bingung ngapa ngundang penceramah orang laki sih, Bu. Saya kalau ceramah ada orang perempuan mata saya belekan. Kelilipan mata saya dari tadi nih. Saya bilang kalau orang perempuan tampilin turu-turu perempuan. Saya kalau ceramah depan orang perempuan mata saya belekan. Iya, berat rasanya. Ya mau ngomong apa nih? Ya ngomong dunia bukan dunia saya, dunia perempuan ya. Baik, tapi saya mengambil tema yang umum saja, merujuk pada surah Al-Hijr ayat 97, Bu. Ibu buka aja HP surah Al-Hijr ayat 97. Orang-orang sekarang jago-jago gini, Masya Allah. Saya punya jamaah di Bintaro tuh nenek-nenek. Sampai copot hurufnya pada keluar dari HP saking. Karena puter-puter rusak. Buka surah Al-Hijr ayat 97. Merujuk ini yang saya sampaikan bagaimana menjawab problem kehidupan. Ternyata surah Al-Hijr itu menjadi jawabannya, menjawab menghadapi proses kehidupan. Dan ini terjadi pada sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah firmankan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Betul ayat dulu? Betul ya? Itu jawaban. Jadi nggak perlu jawaban yang lain. Al-Quran kasih jawab. Kalau menghadapi kita itu jawabannya. Walaqad na'lamu, dan sungguh kami mengetahui, kata Allah, annaka, sesungguhnya engkau hemat, yadhiqu sadruka, ada menyempit dadamu, menyempit hatimu. Jadi peristiwa ini terjadi juga pada sosok junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu. Ada perasaan sedih, ada perasaan sempit hati ketika ada bima yaqulun, terhadap apa-apa yang mereka katakan terhadap dirimu. Rasulullah difitnah, dicaci, dijelek-jelekin. Itu walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sungguh kami mengetahui, hai Muhammad, menyempit dadamu karena sebab omongan-omongan mereka. Ini terjadi pada sosok Rasulullah, karena Rasulullah itu manusia biasa juga kayak kita, cuma dikasih kekhususan. Karena manusia seperti kita, makanya dijadikan contoh. Kita tidak mencontoh malaikat, Bu. Kita tidak mencontoh malaikat, kita mencontoh sosok Rasulullah yang seorang manusia. Makanya manusia mencontoh manusia. Tentunya kalau ada manusia dijadikan contoh, tentunya memiliki kelebihan, kelebihan. Makanya dijadikan uswatun hasanah. Di sini walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ini jawaban kehidupan. Ternyata jawabannya agama. Walaqad na'lamu, sungguh kami mengetahui, hai Muhammad, annaka, sesungguhnya engkau yadhiqu sadruka, menyempit dadamu. Ibu suka sempit nggak dadanya? Suka? Kalau lagi punya duit sempit dada lebar apa sempit kira-kira? Alhamdulillah kita pagi-pagi ini alhamdulillah bisa kumpul di rumah Allah. Alhamdulillah berkah. Sekarang saya mau nanya, andai kata pagi ini punya duit 20 juta, lagi di mana kira-kira? Kalau kira-kira pagi ini punya duit 20 juta ada di mana? Di mall ya? Oh pantas di masjid, lagi nggak punya duit. Lo pantas di masjid berarti nggak punya duit? Enggak, Ustaz, punya duit, cuma bukan duit yang bikin kita bahagia. Betul nggak? Yang bikin bahagia kita duit apa nikmat iman? Bohong lo. Bohong Bu Ali ini. Ya, yang bikin nyaman tuh baca Quran apa duit kira-kira? Lu mah duit-duit dulu. Wajar kalau ibu-ibu Pak Camat nih ngomong soal duit. Dari dandanan udah kelihatan ibu-ibu mah. Kan dia mah dandanan gak sembarangan. Ibu kan demen matching-matchingin Bu ya. Kalau selopnya hijau, atasannya hijau, jilbabnya hijau, tasnya hijau, cincinnya, mata lo kacau. Kalau matanya hijau berarti ngapain tuh? Saya punya kawan pesantren Bu, sekolah di Prancis dia dulu. Dia bangga, Ustadz, Masya Allah, orang di Prancis matanya biru kayak sapir tuh. Ya orang Prancis matanya biru, dia bangga banget. Saya kaget, Ustadz, Masya Allah, di Prancis orang matanya biru. Dia kagak tahu orang Indonesia matanya hijau. Gua kata kalah sama bini lu matanya hijau. Kapan ibu matanya hijau? Kalau udah ngomong duit kacau. Nah balik lagi, Rasulullah mengalami sampai menyempit dada beliau, sedih. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu hai Muhammad bahwa menyempit dadamu karena sebab omongan mereka. Dicaci, difitnah, dimaki, dijelek-jelekin turun. Tapi Allah kasih solusi jawabannya. Fasabbih, bertasbihlah kepada Allah. Jadi kalau orang menghina ibu jangan dilayanin. Lo gue robek mulut lu kan gitu ya. Jawab fasabbih
ternyata jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu dia obatnya. Jadi kalau dicaci maki orang ribut ya mulutnya dengan kita nih, jangan dilayanin, layan fasabbih, jawab dengan subhanallah. Kira-kira nih yang sedang mencaci ibu nih, ibu layan dengan subhanallah, bagus nggak kira-kira? Bagus nggak kira? Bagus. Dia mencaci maki tuh abis-abisan, jelek lu segala macam lu tuh. Subhanallah. Tenang, kita nggak ikut-ikutan emosi. Jadi agama mengajarkan kita, jawabannya agama. Dicaci orang, difitnah orang, jawabannya subhanallah. Kenapa subhanallah? Maha suci. Itu pun terjadi karena kemahasucian Allah. Terjadi karena kemahasucian Allah. Orang mencaci kita, memfitnah kita, membuli kita, selesai. Balikan subhanallah, maha suci Allah. Enak, tenang. Ibu dosanya lagi dikuras sama dia. Itu orang yang sedang mencaci kita sedang menguras dosa kita. Dosa kita diambilin sama dia lewat cacian dia. Nanti pahala kebaikan dia dikasih kita tuh. Untung nggak? Untung. Kira-kira kalau dicaci orang ibu marah nggak? Hah? Jauhnya subhanallah, laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kata Allah, fasabbih, bertasbihlah engkau hai, bertasbihlah engkau ya Muhammad, subhanallah, suruh tasbih Allah, maha suci Allah. Kenapa tasbih? Karena itu terjadi pun karena sebab kemahasucian Allah. Allah sengaja ciptakan itu, ingin mengangkat derajat kemuliaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dicaci orang itu bukan sebuah kehinaan kalau kita menjawabnya dengan subhan. Yang menjadi kehinaan kalau kita dicaci, kita jawab dengan cacian. Ada orang, mohon maaf nih, nggak usah ngomong ya, kayaknya muka lu kayak pantat gua dah, gitu. Ada orang dicaci gitu, kayaknya muka lu kayak pantat gua, dia pantat gua kayak muka lu. Mohon maaf ya, ada orang mencaci, kayaknya muka lu kayak pantat gua, gue juga perhatiin pantat gua kayak muka lu. Nah, impas dah tuh ya. Jangan subhanallah, maha suci Allah. Itu terjadi karena kehendak Allah juga. Makanya kita diajarin dulu tuh ya, wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsi wahdaniyah kudrah irada ilmu hayasama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakallim. Masih hafal nggak sifat wajib 20? Itu terjadi karena kudrah dan iradah Allah, kuasa dan kehendak yang ada tercantum di dalam kemahasucian. Dalam subhanallah ada kudrah dan iradah Allah. Nggak mungkin itu terjadi kecuali karena kehendak dan kuasa Allah. Jadi tidak ada yang kita lakukan ini karena ikhtiar kita, Allah karena kudrah dan iradah Allah sehingga itu terjadi. Maka kita puji subhanallah, itu solusi hidup. Maka kalau kita balas cacian dengan cacian, sama-sama dosa, melempar-lemparan dosa, jauh subhanallah. Udah, ini mencaci nggak berhenti aja, gacor pun caci, gacor. Subhanallah, subhanallah. Lihat ini, subhanallah, subhanallah. Yang darahnya naik siapa kira-kira? Yang darahnya naik siapa? Yang mencaci apa yang dicaci? Yang mencaci. Iya, silakan aja darahnya naik. Nggak lama umumin inna lillahi wa inna ilaihi, darahnya naik, otak-otak kecilnya pecah. Akhirnya ngapain dia? Iya, sebetulnya darah kita bisa atur tubuh dengan cara mengatur Kenapa zikir? Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Subhanallah kan tasbih, zikir kan Bu ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Selesai. Kenapa subhanallah menjawab itu semuanya? Untuk menjadikan hati kita tenang. Yang mencaci maki pasti darahnya naik, emosinya naik. Udah panas terus sudah. Nah, kalian dicaci, alhamdulillah subhanallah, fasabbih. Yang kedua, bihamdika fasabbih, bihamdika tasbih, ucapin alhamdulillah. Kalau alhamdulillah kan bisa alhamdulillah nikmat Bu ya.
Alhamdulillah kan nih, alhamdulillah tidak melulu nikmat, sesuatu yang tidak nikmat pun sikapi dengan alhamdulillah. Nah dicaci walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika. Ternyata diajarin suruh itu nikmat itu. Orang mencaci memfitnah kita itu nikmat. Subhanallah, agama ngajarin kita sesuatu yang pahit ternyata itu isinya nikmat. Ibu saya mau nanya, antara buah durian dengan buah pace, blok ini dikasih durian Medan 3 matang semuanya, di sini kasih buah pace sebungkus 20 matang semuanya, ibu pilih yang mana kira? Kok pilih durian? Silakan, yang gula darahnya lagi 350, tensinya lagi 650, silakan makan durian. Saya tinggal nungguin pengumuman aja. Ustaz, masalah yang kemarin ngikut ngaji duduk di depan pakai jilbab hijau, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang pakai pace bersyukur nggak? Alhamdulillah dikasih pace seplastik isinya 20 matang semua, darah lagi tinggi, obat kan? Tuh subhanaka, ya itu kan ada Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzab. Kalau Allah menciptakan sesuatu tidak ada sia-sianya, maka yang dikasih pace bukan innalillahi, wah panitianya curang nih, orang dikasih durian gue dikasih pace. Alhamdulillah ada hikmah, subhanaka la ilma, ya itu ada ya, subhanaka faqina rabbana ma khalaqta hadza. Tuhan, apa yang kau ciptakan ini tidak ada sia-sianya. Sama juga tuh tadi cacian orang itu sebetulnya tidak melulu pahit, itu manis. Fa inna ma'al usri yusra. Subhanallah, karena sebab cacian orang malah menghargai kita. Ya Allah, hebat bener itu orang dicaci diam ya. Nanti yang akan dilihat lagi kita luar biasa sabarnya, dicaci maki tetap diam. Nah dicaci maki, gua robek mulut orang, mau dia merobek, gua robek mulut dulu. Jangan, kan bertetangga suka begitu ya. Ada nggak terjadi bertetangga ribut? Ada. Iya, subhanallah. Makanya kalau ada nimpalin gitu sudah subhanallah, bilang alhamdulillah. Dia lagi nyerocos, subhanallah, alhamdulillah, masya Allah, gacor banget lu ya. Tuh bini gacor banget, jangan-jangan dimpanin krotok sama jangkrik melakinya kan gitu. Iya, subhanallah, alhamdulillah. Nikmat ternyata bahasa agama, cacian orang itu nikmat, menguras jadi kafarah dzunub kita, menguras dosa kita. Fasabbih bihamdika. Yang selanjutnya, wa qum minas sajidin. Ibu ambil wudu. Ambil wudhu, sembahyang dah selesai. Masalah dia lagi nyerocos saja, ibu lagi sholat tuh, dijawab dengan wa kun minas sajidin, dan jadilah engkau tergolong orang-orang yang sujud kepada Allah. Semuanya baik tuh, tasbih, alhamdulillah, sujud. Yang terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kematian. 4 jawaban menurut surah Al-Hijr ayat 97 menjawab cacian orang yang membuat hati kita nyesek. Ini terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan manusia yang begitu mulia diuji sama Allah, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Sembah Tuhanmu sampai datang. Nah, ngadunya jangan pada suami, bang saya dikatain bang, jangan ngadu, bang saya dikatain, jangan nanti suaminya tuh gue gampar tuh perempuan. Jangan, ngadunya pada siapa Allah? Curhatnya pada siapa? Ayo saya ajarin curhat pada Allah nih. Akhir surah Al-Baqarah bu, ikutin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Tuh curhatnya pada Allah, ngadu sama Allah tuh, bukan ngadu sama suami. Kalau ngadu suami berantem ntar suaminya, ntar gue robek tuh perempuan yang sudah. Jangan, ngadunya pada siapa?
biar Allah yang nanti mengaturnya. Mana curhat itu tadi? Apal itu? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil. Cakep nggak solusinya itu? Cakep kan? Disuruh tasbih, ucap alhamdulillah, banyak-banyak sujud dan beribadah sampai datang kepada kematian tuh. Jadi nggak ada manfaatnya kita layani fitnahan orang, cacian orang segala macam, nggak. Saya mohon maaf, terakhir kasus saya serahkan pada hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Ikut ini, hasbiyallah itu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kuncinya kata Nabi, hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil. Subuh 3 kali, maghrib 3 kali. Nabi ajarin kita subuh 3 kali, maghrib 3 kali, tambahin Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Itu kuncinya, jawabannya dalam agama semuanya ada, Pak. Keresahan hidup, kegetiran hidup, kesulitan hidup, kuncinya agama. Maka jangan datang ke dukun. Ya, kesulitan datang ke dukun, nanti timbul fitnah. Ini ada yang ngerjain, ada yang ngerjain nih, ada seorang nih, ada orang jahat. Jangan, sudah serahkan kepada Allah. Nanti kalau kita datang ke dukun, bukan malah ada solusi, malah ada suudzon. Oh jangan begitu Bu ya. Jangan serahkanlah hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu kebesaran Allah. Jadi Rasulullah mengajarkan, dan Rasulullah diajarkan oleh Allah dalam menghadapi kehidupan, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu kesulitan. Sekarang kemudahannya surah idza ja'an nasr. Idza ja'an nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini kondisi yang berbeda, jawabannya sama. Tadi kondisi yang menyakitkan hati, jawabannya fasabbih bihamdika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta. Kalau ini nikmat nih, idza jaa nasrullahi wal fath, yang mencaci Rasulullah, yang menghina Rasulullah, menzalimi, datang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka muhammadar Rasulullah. Diajarkan tidak euforia, tidak girang-girang, fasabbih, bertasbih subhanallah. Orang masuk Islam itu karena kudrah dan iradah Allah juga, Allah kasih hidayah. Maka Nabi diingatkan sama Allah, jangan girang, jangan euforia berlebihan, puji, fasabbih subhanallah. Orang masuk Islam subhanallah maha suci. Karena apa? Itu terjadi karena kudrah dan iradah juga. Jadi kondisi nikmat pun harus disikapi dengan alhamdulillah. Yang 3 istighfar, subhanallah walhamdulillah as-saufi. Tuh bayangkan, jadi kondisi nikmat pun harus disikapi dengan subhanallah, alhamdulillah dan
Jadi supaya kita dalam keadaan nikmat itu tidak lupa sama siapa, ya itu terjadi pun karena kudrah dan iradah Allah. Maka kita puji subhanallah, badan sehat, karir meroket, usaha maju, segala macam Bu ya. Subhanallah, ya Allah maha suci Allah, ini terjadi pun karena kudrah dan iradahnya Allah. Jadi nggak bisa datang-datang lain, udah datang pulang kepada agama ibadah, karena ada hayya 'alas shalah. Makanya kata Nabi dua, kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahiyan. Ternyata solusinya agama, kafa cukuplah, bil islam wasyaibi dan uban di kepala, lil mar'i nahiyan cukup bagi seorang mencegah dirinya untuk tidak neko-neko. Kata Nabi kafa bil islam, cukuplah dengan aturan main Islam, wasyaibi dan uban di kepala, dua Islam dan uban, lil mar'i bagi seseorang nahian mencegah ia untuk tidak neko-neko. Islam dengan aturan halal haramnya membuat kita tidak macam-macam. Yang kedua uban, ini ubanan isyarat supaya kita tidak macam-macam nih. Yang ubanan harus, ubanan masih nyari kuda aja ya, udah ubanan masih nyari kuda aja. Kuda yang mana, kuda yang mana Tuan senangi. Pak Lurah terusin, Pak Lurah. Jangan Lurah Pondok Pinang. Kuda ubanan masih, kuda yang mana Tuan senangi. Terusin dong, jangan malu-malu. Kuda yang putih di dalam kandang. Terus ya, nah dia yang mulain tuh, bukan kita kan, dia yang ngomong janda mana, janda nyuruh kita. Janda mana Tuan senangi. Janda yang putih di dalam kandang, bukan berambut panjang. Janda yang putih di dalam kandang. Janda putih dalam kandang, jangan-jangan kuntilanak. Nah kalau udah ubanan, ojo neko-neko, isyarat nih, ojo neko. Kafa bil islam wasaibi lil mar'ina, cukup kata Nabi dengan Islam, aturan main Islam, wasaibi dan uban di kepala, lil mar'i bagi seorang nahian mencegah dia untuk tidak macam-macam. Kalau udah ubanan jangan masih mencari, kalau ingin melihat ikan di dalam, terusin jernihkan dulu airnya sebening kaca. Jangan dulu, terusin, janganlah, dia nyanyi lagi. Oh, dengan Islam dan uban, termasuk orang perempuan juga. Kalau ubanan udah macam-macam, jangan macam-macam, banyak nengok ke akhir pertanda udah dekat apa? Nah, udah dekat mati. Maka kafa bil islami wasyaibi lil mar'i nahyan, katanya cukuplah dengan Islam, aturan main halal haramnya, boleh nggak bolehnya segala macam, dan uban di kepala, lil mar'i bagi kita semuanya, nahyan mencegah kita untuk tidak macam. Kembali lagi banyak-banyak tasbih, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Terakhir harus diurusan, bukan menenangkan pikiran Bu, salah. Menenangkan pikiran, menenangkan hati. Kalau menenangkan pikiran, kosnya, biayanya mahal ya. Kalau menenangkan pikiran, biayanya mahal. Sudah ajak jalan-jalannya ke puncak, nginep di puncak dah, nginep, sewain villa, makan yang enak, tuh biaya mahal. Udah mau menenangkan pikiran, diajak ke puncak, baru tol Jagorawi udah macet 4 jam, buka tutup di Gadok, Masya Allah, marah-marah, udah pulang aja, kapan nyampe tuh. Menenangkan pikiran malah kusut pikiran. Kalau menangkan hati mudah, ibu nggak kemana-mana, ambil wudhu, pakai mukena, baca Quran, dan semuanya kan ada. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, kan gitu. Ada obatnya di Quran. Kalau ibu ingin menenangkan pikiran, biayanya mahal, jalan-jalan, makan enak ke puncak, baru sampai tol Jagorawi udah macet, marah-marah tuh nenek-nenek. Kapan nyampe nya nih kita, waduh marah-marah, udah darahnya naik, udah pulang, udah sampai tol, pulang lagi balik Pondok Pinang tuh akhirnya pikiran jadi kacau, malah bukan tenang, malah marah-marah. Kalau menenangkan hati, makanya bahasa agama menenangkan hati, bukan menenangkan. Kalau hatinya udah tenang, ininya tenang, matanya
Kalau hatinya udah tenang, lihat orang mendapatkan nikmat, ikut alhamdulillah. Kalau ininya nggak tenang, lihat orang dapat nikmat, macam dia duitnya dari mana, lakinya masuk emasnya, loh ngomongin emas orang kan gitu ya. Masuk rumahnya bagus banget, nggak usah nenangin hati. Kalau ininya tenang, nanti kupingnya tenang, matanya tenang. Makanya jangan sampai ini hatinya nanti nggak tenang. Kalau hatinya nggak tenang, kemana-mana nggak tenang, kuping nggak tenang, mata nggak tenang, hidung nggak tenang, mulut nggak. Karena hatinya sumbernya udah tenang sini. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mendapatkan cobaan yang buat hati kita nyesek, jawabannya fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal. Kalau dapat nikmat, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana taw. Inilah yang dialami oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Allah supaya diajarkan pada kita semuanya, menyikapi hidup dengan bahasa subhanallah walhamdulillah, salat subhanallah walhamdulillah, astagfirullah. Ibu percaya nggak? Ibu percaya nggak bahwa solusi hidup tadi subhanallah alhamdulillah istighfar itu dia, nggak yang lain Pak. Bukan cari-cari kesenangan jalan-jalan makan yang enak, malah kacau nanti ya, malah nggak tenang pikiran, macet segala macam, air pulang marah-marah, darah jadi naik. Coba yang menangkan hati murah, ambil wudu, pakai mukena, baca Quran dan innama asku basi wa husni ilallah. Kuncinya di sejadah, kuncinya di gelarnya sejadah dah. Allahu Akbar. Curhat dah. Tadi bahasa curhatnya apa kan? Rabbana la tu'akhidna in nasina au Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Suaminya cerewet nggak? Cerewet nggak suaminya? Bininya cerewet nggak? Suaminya cerewet nggak? Ya subhanallah. Kalau cerewet subhanallah walham wala ilaha il. Bapak-bapak kalau istri cewek jawabannya apa? Subhanallah walham, jawabnya subhanallah. Bini lagi tergoblin kandang loh. Kayak murai batu dari pagi sampai sore Masya Allah, tergoblin kandang murai lo, gue pindahin ke kandang lo. Jangan, jawabannya ada suami yang cerewet, ada istri yang ada suami cerewet, istrinya adem, ada istrinya adem, suaminya cerewet, ada suaminya adem, istrinya adem, ada. Saya punya kawan tuh, saya kalau habis main Jumat mampir rumah dia, istrinya adem, Pak Ustadz, mangga, silakan, makan. Suami juga adem bu, adem. Ustadz jangan pulang dulu, makan dulu sini. Suaminya adem, istrinya adem. Saya sebelum pulang suruh makan dulu, makan. Saya sampai sayur-sayurnya adem bu, sampai sayur-sayurnya adem, kebangetan. Gua kata lu kebangetan adem sampai sayur-sayuran. Lakinya saking ademnya bu, saking ademnya lakinya, mohon maaf tuh, tai ayam diinjak nggak meletet tuh, sampai tai ayam diinjak kagak meletet, saking gua kata lu kebangetan adem. Patusin nggak punya garam di rumahnya. Ya alhamdulillah, ada yang cerewet, ada yang adem, ada yang cerewet, ada yang dua-duanya cerewet, ada yang dua-duanya cerewet. Masya Allah, rumahnya kayak terminal, bininya cerewet, lakinya cerewet. Ada juga dua-duanya adem, lakinya adem, bininya adem, kayak kuburan sepi gitu. Allah. Tapi enak, nyaman. Yang nggak enaknya sampai sayur-sayurnya, gua kata lu kebangetan adem, padahal sampai sayur adem. Nah, kita syukuri semuanya nikmat Allah Subhanahu. Jadi bahasa solusi hidup dengan tasbih, alhamdulillah, istighfar. Kita amalin tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil. Pak Camat, semuanya, Pak Lurah, saya harus ada tugas ke Kuningan ini. Ya, di Menara Jam Sosek ada kajian kantor yang harus saya isi dan saya harus mengejar waktu. Mudah-mudahan bisa mengejar waktunya dan ini menjadi bagian dari keberkahan hidup kita di dunia supaya nanti sampai kepada akhir husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar
ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Mari obat nanti. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nur kocok wa nuril abasari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sekali lagi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin. Walafwa minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai langsung ditutup dengan doa. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ki Haji Sofwan Nizomi. Mudah-mudahan apa yang telah diberikan oleh beliau dapat kita amalkan dalam rumah tangga kita dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Kiai. Kami mohon kesediaannya untuk jamaah untuk tetap duduk di tempat. Ada pertanyaan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita banggakan Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang dalam hal ini hari ini diwakili oleh Asisten Kesra Kota Administrasi Jakarta Selatan Bapak Syahid Ali beserta seluruh jajaran. Dan yang saya hormati tadi ada Ustadz Sofwan Hazami ya, yang baru saja meninggalkan kita semua untuk memberikan tausiah hari ini. Dan yang sama-sama kita banggakan ada Camat Kebayoran Lama Bapak Iwan beserta seluruh jajaran. Hari ini hadir Pak Sekcam, terus seluruh jajaran, terus sama lurah-lurah juga hadir ya, yang saya hormati juga lurah se-Kecamatan Kebayoran Lama. Dan tentunya yang sama-sama kita cintai Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan hadir Bu Yanti tadi memberikan juga laporannya. Dan yang sama-sama kita banggakan juga ada Ketua Tim Penggerak PKK
kelurahan se-Kecamatan Kebayoran Lama. Ada yang belum kenal, Bu? Udah pada kenal belum dengan ibu-ibu lurahnya, Bu? Belum? Iya, ketua PKK-nya. Saya mau lihat ketua PKK Kebayoran Lama Selatan. Mana jamaahnya? Iya, nah ini ketua tim penggerak PKK-nya. Bisa berdiri, Bu? Nah ini, biar yang lain juga kenal ya. Ada Cipulir, ada yang lainnya. Ketua tim penggerak PKK Grogol Utara. Mana jamaahnya Grogol Utara hadir? Oh iya, nah ini ketua tim penggerak PKK Kelurahan Grogol Utara. Dan yang saya hormati juga ini ada ketua tim penggerak PKK Kelurahan GS Grogol Selatan, ada jamaahnya. Nah ini ketua tim penggerak PKK Grogol Selatan. Dan hadir juga ketua tim penggerak PKK mana nih, Kebayoran Lama Utara ya, karena hadir di sana jamaahnya. Ini Ibu Meda, ketua tim penggerak PKK Kelurahan. Dan ada lurahnya tadi, Bu Haji Atma. Ada, mana ya, Bu Lurah, itu lurahnya. Lurahnya perempuan, jadi ketua PKK-nya Bu Meda, istri dari Sekel ya, Sekel Kebayoran Lama Utara. Dan sama-sama kita cintai juga hadir ketua tim penggerak PKK Pondok Pinang. Ada jamaahnya? Oh iya, yang hari ini kosidahan ya. Mana yang lain? Oh iya, di depan. Udah, hadroh. Dan ketua tim penggerak PKK Cipulir ya, Cipulir. Salam, tuh jamaahnya luar biasa. Iya, terima kasih Bu. Dan udah pada kenal belum dengan Sekcam, istri dari Sekcam Kebayoran Lama? Udah ya? Belum ya, jarang hadir ya. Ya silakan Bu Sekcam. Nah ini istri dari Sekcam. Beliau wakil ketua 1 ya di tim penggerak PKK Kecamatan. Ya silakan Bu. Dan teman-teman semua jamaah majelis taklim, saya juga ingin menyapa yang saya cintai ketua tim penggerak PKK kecamatan dari 10 kecamatan yang ada di tingkat kota administrasi Jakarta Selatan. Hari ini hadir yang mewakili dari Tebet. Nah, beliau Bu Camat Tebet, istri dari Camat Tebet. Terima kasih Bu Yola. Terus istri dari Camat Pasar, dari Kebayoran Lama ya, sudah, Kebayoran Baru, sorry. Nah ini ada Ibu Yanti Rianti, beliau istri dari Camat Kebayoran Baru, tetangga sebelah katanya. Ada lagi yang istri Camat? Oh Bu Yeni dari Pancoran, ini istri Camat Pancoran, Ibu Yeni Alamsyah, beliau bertugas di Pancoran, Kecamatan Pancoran, dan beliau juga istri ASN di Kecamatan Cibubur. Terus yang mewakili ada istri wakil camat ya hadir dari Mampang. Nah ini istri wakil camat Mampang. Terus istri wakil camat Pasar Minggu, Ibu Lala, kenal ya? Pernah di sini juga tugasnya di Kebayoran. Terus ada istri dari Kecamatan Jagakarsa, Ibu Wakil Camat. Nah ini Ibu Teguh. Dan hadir juga istri dari Sekcam Cilandak, Ibu Mega. Nah ini kenalan dengan jamaah di Kebayoran Lama. Ada yang belum saya sebut? Sudah semua ya yang mewakili. Dan tidak hadir hari ini dari hadir semua mewakili. Oh Setia Budi mewakili. Iya baik, terima kasih. Bu Camat Setia Budi tidak bisa hadir. Baik, dan saya sapa juga dari tim penggerak PKK Kota yang saya cintai, teman-teman tim penggerak PKK Kota. Hadir hari ini ada 6 orang ya, Ketua Pokja dan para koordinator Pokja. Baik, dan yang semua jamaah yang hadir hari ini, alhamdulillah, saya ingin menyapa dan memberikan pertanyaan ya Bu. Saya tidak sambutan karena tadi sambutan sudah banyak.
Saya hanya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Hari ini ibu-ibu semua sudah hadir di masjid yang sangat nyaman dan alhamdulillah kita semua bisa ngaji dan bersilaturahmi ke masjid Pondok Indah. Luar biasa ya Bu, nyaman, ternyata kita bisa juga ngaji di sini. Dan alhamdulillah hari ini saya bisa bersilaturahmi dengan para ustazah tadi hadir ya, Bu Ella, Bu Umi Kulsum, dan pimpinan pengajian Majelis Taklim yang ada sekecamatan Kebayoran Lama yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan para ustazah semua yang hadir hari ini selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa memberikan dan memberikan manfaat untuk masyarakat banyak. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana yang hari ini Kecamatan Kebayoran Lama yang menjadi panitia pelaksana dan seluruh jamaah yang hadir hari ini. Dan tak lupa Pak Camat juga Pak Lurah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan saya ingin memberikan pertanyaan kepada para peserta yang hari ini hadir. Ada sedikit oleh-oleh hadiahnya. Tadi Pak Ustadz memberikan surat apa yang isinya untuk ketenangan hidup. Iya, silakan Bu yang merah. Sini Bu. Silakan maju Ibu. Maju Bu, bisa Bu. Siapa Bu? Enggak, itu yang belakang Bu, maaf. Iya. Ayo Bu, sini Bu. Tadi yang nunjuk belakang duluan. Siapa Iya. yang nunjuk? Jangan dorong-dorongan Bu, ayo. Iya, nanti bagi dua hadiahnya. Iya, silakan Bu, surat apa Bu tadi? Surat Al-Hijr ayat 97. Iya, betul. Betul ya Bu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa memaknai dengan apa yang tadi diberikan Ustadz Sofan Hazomi ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan di kehidupan kita untuk menenangkan kehidupan kita. Iya, baik panitia. Iya, hadiah.